Siap-siap, skema gaji dan pangkat PNS akan diubah. Ini bocorannya. Dikutip dari artikel kontan.co.id. Pemerintah akan mengubah skema pangkat dan penggajian bagi para pegawai negeri sipil yang berlaku saat ini. Badan Kepegawaian Negara bersiap-siap menyederhanakan skema pangkat dan gaji PNS. Perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS tersebut merujuk pada Amanat Pasal 79 dan 80 Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN. Undang-undang tersebut mengarahkan penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen akan disederhanakan menjadi dua komponen, yaitu gaji dan tunjangan. Formulasi gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan, ungkap PLT Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN Paryono. Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap, diawali dengan perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja, menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan. Sementara itu, formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada pencapaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Setiap jabatan itu nanti akan dilakukan evaluasi jabatan. Dari evaluasi jabatan ini menghasilkan nilai jabatan, kata Paryono. Lebih lanjut, evaluasi jabatan ini diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS. Capaian kinerja tersebut diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja PNS. Pada pasal 3 PP tersebut, penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan penilaian PNS. Namun, Paryono belum bisa memastikan kapan skema baru ini akan diterapkan. Belum tahu, sekarang masih dalam tahap koordinasi dengan beberapa kementerian atau lembaga yang terkait, ungkapnya. Kementerian atau lembaga yang dimaksud Paryono diantaranya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, dan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Selain itu ada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretaris Negara, dan pemerintah daerah. Paryono menyebutkan, seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara. Dengan demikian, dibutuhkan upaya ekstra hati-hati serta didukung dengan hasil analisis dan stimulasi yang mendalam dan komprehensif, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang baru tentang pangkat, gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS agar nantinya tidak memberikan dampak negatif, baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara, jelas dia.